Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kota benteng kami, kubu pertahanan kami, gunung batu kami yang tidak tergoyahkan. Hanya kepadamu mata kami mau tertuju Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau yang berdaulat Tuhan, dan kami mau berkata kepada setiap firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Beri kami Tuhan pewahyuan yang daripadamu, agar setiap yang di-sharekan Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami masing-masing. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan lihat kembali ke kota benteng. Siapa dan apa yang menjadi kota benteng kita. Kita tahu sebagai orang percaya, kota benteng kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Karena pada Dia segala sesuatunya, Dia yang pegang, dan Dia tidak dapat digoyahkan. Firman Tuhan tidak dapat digoyahkan. Sampai kapanpun saudara harus berpegang kepada apa yang firman Tuhan katakan. Jangan terpengaruh oleh apa yang dilihat, tetapi pegang apa yang Tuhan katakan pada kita. Kita lihat Zakaria 9 ayat 12. Saya mau ambil yang A aja. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh dengan harapan. Zakaria 9 ayat 12a. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Sampai situ ya. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada zaman Zakaria, bangsa Israel itu terserak. Tetapi Tuhan itu berjanji untuk memulihkan mereka. Karena Tuhan melihat penindasan yang terjadi. Tuhan melihat penderitaan yang orang Israel alami. Begitu juga dengan kita saudara. Kita atau ya katakan kita aja ya. Kita pernah mengalami hal-hal yang memedihkan hati. Ketika menghadapi masalah yang serius. Masalah serius itu membuat impian kita, rencana kita, harapan yang sudah kita buat menjadi tertunda. Seperti Amsal katakan bahwa Amsal 13 ayat 12. Amsal 13 ayat 12. Ikan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kita semua punya pengharapan, dan semua pengharapan kita itu harus dibangun di atas dasar firman. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, kita boleh memimpikan segala sesuatu. Tetapi ketika kita menghadapi masalah yang serius, hati kita memang terpukul ya. Kita tahu semua impian, semua rencana, semua yang kita harapkan otomatis tertunda. Itu menyedihkan hati, Kita kepengen memperbaiki hidup ketika kita menghadapi masalah itu. Tetapi kita melihat tampaknya itu hanya kita melihatnya kondisi krisisnya. Kemudian kita bertanya, di mana kita dapat menemukan kekuatan untuk badai-badai yang sedang melanda, yang sedang menghampiri kita. Di mana? Nah, saya teringat lagu gini. Orang yang berharap Tuhan, ingat ya, orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, berjalan tiada lelah, berlari tiada penat apa? Pada orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang bagai sayap Raja Wali. Dia lari tiada penat, dia jalan tiada lelah. Ajarku berharap kepada Tuhan. Itu
Ajarku berharap kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Jangan kepada apa yang bisa hilang. Jangan kepada sesuatu yang bisa hilang. Kita harus berharap kepada Tuhan. Tuhan itu adalah pengharapan kita. Kalau orang percaya yang saya katakannya, orang percaya yang menghadapi masalah serius seperti orang tahanan. Saya pernah ke Jalan Benteng bersama dengan tim. Lihat orang tahanan, hati saya tidak tertahan. Mereka menanti-nantikan untuk bebas kan? Mereka menanti-nantikan untuk bebas. Nah, tapi di tengah-tengah pengadilan seperti pengkhotbah atau Amsal bilang, ada perkara-perkara yang tidak adil. Ada banyak suapan. Ada banyak ketidakadilan gitu ya. Nah, mereka mengharapkan bebas. Semua orang tahanan punya pengharapan. Berharap untuk bebas. Dan kita tahu kita sebagai yang percaya Yesus yang adalah jalan, kita juga punya pengharapan. Jadi kita harus berpegang kepada pengharapan kita bahwa Yesus adalah keselamatan dan kekuatan kita. Kita harus ingat apa yang menjadi kotak perlindungan kita. Jangan apa, tapi siapa. Tapi ingat, jangan berharap kepada manusia. Manusia bisa berubah. Harapkan pada Tuhan saja. Karena ketika kalau kita lihat gitu ya, Mazmur 62 Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 saya tadi belum tulis. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ketenangan hanya pada Allah. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita harus selalu ingat itu. Tadi ayat yang Ibrani 6 ayat 18 kan, kita mencari perlindungan. Kita yang mencari perlindungan. Jadi harus kita yang mencari perlindungan, kita hanya kepada Allah. Kita berinisiatif, kita bergerak ya. Kita bangkitkan iman kita untuk kita mendekat kepada Allah, cari perlindungan. Karena itulah dorongan yang kuat untuk kita menjangkau pengharapan. Jadi kita punya dorongan yang kuat. Ambil pengharapan itu. Jangan putus asa saudara-saudara. Karena pengharapan itu adalah sebuah teropong. Jadi kayak firman gitu ya. Pengharapan itu adalah sebuah teropong yang memungkinkan kita melihat kemungkinan-kemungkinan dari hari depan di balik semua persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi. Persoalan apa yang saudara sedang hadapi saat-saat sekarang ini? Nah, kita punya pengharapan. Seperti Yusuf waktu di penjara. Dia melihat, waduh, hal-hal saya harus masuk ini, harus ini, harus ini, harus ini. Tetapi Yusuf tidak mengeluh. Kalau saya mengeluh, ngomong aduh tadi kan. Yusuf tidak mengeluh. Ya, dia melihat kemungkinan-kemungkinan hari depan di balik setiap persoalan-persoalan. Kita harus belajar melihat kemungkinan-kemungkinan Tuhan, saya nih Engkau izinkan mengalami hal ini. Saya pengen lihat Tuhan, kemungkinan-kemungkinan yang Engkau sedang reka-rekakan. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah mereka-rekakan kecelakaan. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan mereka-rekakan hal-hal yang baik. Jadi kita berharap, jangan mikir waduh saya ngadepin begini, nanti saya begini, nanti saya begini. Itu tambah menjerumuskan pengharapan kita. Itu membuat iman kita makin turun, makin turun. Jangan, kita harus berpengharapan kepada Tuhan ya. Jadi teropong itu seperti firman. Kita lihat firman
firman menjanjikan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik. Terus pengharapan itu seperti obat yang dibutuhkan oleh perasaan gak enak, oleh perasaan pedih, oleh perasaan gelisah, oleh kacau, perasaan putus asa, perasaan depresi. Pengharapan itu seperti painkiller, saudara. Orang yang di kemo itu tuh gak enak, sangat tidak enak. Dikasih painkiller, dikasih durogesik, kontraindikasi BAB-nya susah. Terus dikasih Sanmol, BAB-nya susah. Saya tanya sama Miss Lydia Tindia, dia kan apoteker, itu kenapa ya bisa BAB susah? Itu semua karena painkiller. Dikasih morfin, painkiller juga kan, itu morfin keras. Dikasih morfin, mulutnya nggak enak, sangat-sangat tidak enak. Tetapi mau tidak mau painkiller itu diminum. Karena apa? Karena tidak tahan dengan sakitnya, tidak tahan dengan nyerinya. Nah, kita tahu bahwa anak Tuhan, orang-orang percaya punya painkiller yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jadi kita harus senantiasa ingat. Kalau pengharapan itu juga dikatakan seperti iman yang merentangkan tangan di kegelapan. Ini gelap, seluruhnya gelap. Ketika semuanya gelap, kita punya pengharapan dan kita tahu pengharapan kita cuma di dalam iman. Jadi pengharapan itu adalah seperti iman yang merentangkan tangan. Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Engkau tahu kekuatan saya, tapi Engkau sanggup menolong saya. Seperti iman, kita mengaktifkan iman kita. Karena apa? Seperti orang yang sedang menghadapi akan sesuatu, berhasil atau gagal ya, terus menang atau kalah ya, dan hidup atau mati. Tapi satu hal yang penting, pengharapan. Semua orang berharap akan berhasil, semua orang berharap akan menang, semua orang berharap akan hidup, tapi harus punya pengharapan. Kalau enggak ada pengharapan, kalau putus pengharapan itu enggak bisa mencapai gitu tuh. Kita harus punya pengharapan. Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak berharap berkat Tuhan itu turun. Maka kita harus punya iman untuk mengaktifkan iman kita ini, berharap akan Tuhan, baru kita bisa terima. Harus ada wadahnya ya, kita harus selalu ingat itu ya. Ada orang yang mempunyai pengharapan dalam jerih payahnya untuk merasakan, ya katakanlah bahagia ya, bahagia. Nah, mengupayakan apa yang diinginkannya, ya enggak? Kalau orang jerih payah kerja, gitu. Jerih payah kerja, dia punya pengharapan supaya dia bisa merasa bahagia dan dia mengusahakan jerih payahnya itu, mengusahakan apa yang diinginkannya itu dengan berharap. Kemungkinan pengharapan itu satu-satunya yang ia miliki. Wah, kayaknya enggak bisa apa-apa lagi nih. Semuanya tidak bisa, yang dia hasilkan tidak bisa, tapi dia cuma punya pengharapan satu-satunya pengharapan. Ya, satu-satunya pengharapan itu dia mengupayakan, mengaktifkan. Tuhan, nih saya mau berharap kalau saya melakukan ini saya bisa menikmati, seperti itu. Nah, padahal kalau boleh saya katakannya, pengharapan itu membuatnya bertahan dalam penderitaan, dalam semua yang tidak enak yang dialami. Pengharapan itu membuatnya bertahan. Padahal, sekali lagi padahal lebih mudah untuk nyerah dan mati. Lebih mudah. Tapi dia mau bertahan. Saya ingat ikan salmon, saya paling ingat ikan salmon apa itu yang ngelawan arus tuh ya, salmonnya. Nah, tau lah ikan itu ya. Ikannya ada, ikan ngelawan arus yang deras. Nah, ikan melawan arus yang deras, ininya
naik ke atas, dia menghancurkan badannya. Menghancurkan badannya supaya apa? Supaya anak-anak yang dalam perutnya itu, dalam rahim si ikan itu lahir. Supaya lebih banyak lagi. Benih itu harus mati supaya bisa berbuah. Jadi ada pengharapan di dalam benih yang mati. Yesus. Kita lihat Tuhan kita Yesus ya. Yesus itu, benih ilahi Yesus itu, dia harus menderita sampai penderitaan yang luar biasa dia alami. Siksaan yang luar biasa dia alami. Tapi Yesus bertahan. Demi apa? Demi destiny. Demi jiwa-jiwa yang banyak itu terselamatkan dengan kematiannya yang mengerikan di kayu salib. Saya ingat waktu saya melahirkan anak pertama, waduh, belum pernah anak pertama otomatis belum pernah melahirkan kan. Ipar saya dua di depan saya, suami saya sih di luar senior suami saya. Saya kesakitan luar biasa. Dia kasih supporter sama saya. Sudah kelihatan rambutnya, ayo so, sudah kelihatan rambutnya. Ayo so, nggak bisa kata saya tuh, aduh gimana, tapi semangat itu membuat saya berharap, iya saya harus kuat, tapi tetap tidak bisa. Dan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, dokter datang dan saya melahirkan. Ada satu harapan dari seorang ibu yang menderita sakit waktu melahirkan gitu ya. Itu contoh aja saudara. Nah kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 itu kita harus benar-benar apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita harus punya dasarnya itu iman. Dan saudara harus punya iman. Hidup saudara harus punya iman. Mau tidak mau. Karena saudara berharap apa? Harus iman. Nah, iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman dari mana iman? Iman adalah mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, oleh firman yang Tuhan urapi. Itu kita sebagai orang percaya harus punya iman. Karena itu adalah dasar, adalah gunung batu kita, batu karang kita di mana kita tegak berdiri, tidak bisa dihanyutkan oleh air yang banjir yang deras maupun oleh angin badai. Itu iman, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat ya. Pengharapan haruslah kita tahu. Seperti dikatakan iman, maka pengharapan haruslah di atas dasar firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Yang paling dihargaikan nyawa buat manusia. Itu untuk sahabat-sahabatnya, untuk orang yang dikasihinya. Jadi kalau orang itu hanya punya pengharapan satu-satunya, cuma berharap itu, jangan kita mencabut pengharapannya dengan kita mengatakan hal-hal yang membuat dia tergeletak. Jangan kita merebut. Dia sedang berharap, biarlah dia berharap. Malah kita harus mengencourage gitu ya, menyemangati dia gitu ya. Jangan cabut ya. Karena kalau seorang putus asa, itu tuh orang kalau putus asa menolak berharap. Jadi orang putus asa menolak berharap, menolak akan Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan itu adalah satu pribadi. Siapa pribadinya kita tahu semua. Yesus Kristus adalah pengharapan kemuliaan, seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Yesus Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Oleh karena itu, mari kembalilah ke kota benteng. Harapkan Tuhan saja.
Jangan harapkan yang lain, harapkan Tuhan saja. Aktifkan iman kita untuk kita mempunyai pengharapan, untuk kita senantiasa seperti Tuhan yang kita kasihi. Allah adalah kasih dan kasih. Iman, pengharapan, kasih. Ingat, iman, pengharapan, kasih. Kita hidup tadi seperti firman lagu ngomong, hidup karena iman. Living by faith. Mari saudara-saudara, kita kembali ke kota benteng kita yang tidak tergoyahkan, yang kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, tadi kemarin Ibu Abigail juga cerita tentang kembali ke kota benteng. Dia katakan, Ibu Nani, saya dapat firman tentang kembali ke kota benteng. Saat Ibu Abigail ngomong gitu, saya belum bisa nangkep. Kembali ke kota benteng, apa sih maksudnya gitu ya? Kembali ke kota benteng gitu. Nah, tadi sudah diterangkan, tapi waktu diterangkan tadi juga saya belum nangkap 100%. Apa sih namanya kembali ke kota benteng ya? Saya percaya saudara mungkin lebih bisa nangkep daripada saya. Tapi terus terang dari kemarin saya itu memikirkan tentang kembali ke kota benteng. Itu apa sih maksudnya gitu. Terus tadi malam juga saya, ini apa ya maksudnya? Ibu Abigail dapat ayat tentang kembali ke kota benteng. Ya. Di depan saudara itu ada satu benteng kan? Nah, sebenarnya firman Tuhan kan katakan bahwa Tuhanlah kota bentengku. Tuhanlah perlindunganku. Betul kan? Ya. Tuhan itu perlindungan kita. Bayangkan kalau perlindungan kita itu ya kayak kota benteng. Kalau kita ada di belakang kota benteng yang kuat seperti yang saudara lihat ini, aman gak rasanya? Aman. Ya. Jadi maksudnya kembali ke kota benteng itu adalah selama engkau berlalang buana ya, dengan pengharapan yang sia-sia, berharap kepada A, berharap kepada B, berharap kepada C, banyak hal ya. Selama kita masih kuat, berharap kepada kekuatan kita sendiri. Selama kita masih punya banyak uang, kita berharap kepada uang. Ya. Selama ada orang yang masih bisa digantungin, ya, kita akan kembali kepada orang yang kita gantungin. Nah, tetapi yang dimaksudkan dengan kembali ke kota benteng, Yesus Kristus itu kota benteng kita. Yesus Kristus itu tempat perlindungan kita. Ya. Jadi kembali ke situ aja. Jangan berharap kepada yang lain. Pengharapan kita hanya digantungkan. Seperti ayat yang Ibrani, coba tayangkan Ibrani 11 ayat 8 enggak salah tadi. Ibrani berapa ya yang tentang pengharapan ada di depan kita? Tadi yang ditayang bukan. Apa ya? Ya ini Ibrani 6 ayat 18 ini ya. Coba baca. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta ya. Yang dikatakan yang pertama, Allah Bapa tidak mungkin berdusta. Ya. Orang tua kita aja kalau janji sama kita akan dipenuhi, apalagi Bapak kita yang di surga. Lalu apa? Mencari perlindungan. Nah, dengan kita itu percaya bahwa Allah tidak mungkin berdusta, ya. Lalu kita mencari apa? Benteng itu loh, balik kepada benteng, ya. Beroleh dorongan untuk menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Jadi pengharapan jangan sampai putus, tadi dikatakan ya. Ada pengharapan yang di depan. Tapi di dalam pengharapan itu
jangan gantung kepada yang lain. Kembali ke benteng, kembali kepada pengharapan di dalam Tuhan, kembali berlindung di dalam Tuhan. Ya, karena dialah yang tidak mungkin berdusta. Ya. Biar apa yang saya jelaskan lagi, saudara lebih bisa nangkep apa arti kembali ke benteng. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan. Karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Pujian tadi mengatakan Tuhan, Engkau tetap akan mendengar doa. Bahkan lebih daripada apa yang kami harapkan, itulah yang Engkau berikan. Biarlah pujian dan penyembahan hari ini Tuhan merupakan suatu mendorong kami untuk melihat pengharapan yang ada di depan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kau berikan kepada hari ini. Untuk menjadi satu kekuatan buat perjalanan kami hari ini Tuhan. Bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biar kami melihat pengharapan yang ada di depan. Kami berlari dan menjangkau pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Sekalipun Kau izinkan di daerah Kabupaten Sion ini, kemarin ada gempa Tuhan. Tapi kami tahu Engkau sudah membuat semua minimal. Sampai di kota Cirebon kami tidak begitu terasa adanya gempa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu atas kota kami. Kami percaya perlindungan-Mu tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Perlindungan-Mu akan tetap ada dalam hidup kami karena kami ada kembali kepada benteng perlindungan kami. Kami percaya bahwa di belakang perlindungan kami tetap aman. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam menjelang pemilu ini Tuhan. Kami mengharapkan suatu pengharapan seperti firman Tuhan hari ini. Engkau memberikan seorang pemimpin pengganti daripada Pak Jokowi ini Tuhan. Seorang yang berkenan di hati-Mu. Seorang yang pas menurut Engkau Tuhan. Baik presiden maupun wakil presiden. Biarlah yang pas di hati-Mu ya Tuhan. Untuk meneruskan semua program yang sudah ada. Sampai membuat Indonesia menuju kepada perkara-perkara yang baik. Menuju kepada kemerdekaan yang sejati. Menuju kepada suatu negara yang bisa menjadi berkat untuk negara yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa biarlah keamanan terjadi di bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan biarlah Engkau yang akan terus membuat minimal semua bakal yang terjadi Tuhan. Baik kemarau panjang, baik hujan, baik longsor, baik segala gempa bumi, malapetaka apapun. Tuhan ini doa kami buat semua secara minimal. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk menerima daya tahan tubuh yang daripada-Mu.
Biarlah ada persenyawaan antara daya tahan tubuh ilahi memasuki akan tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat, kami menjadi sehat. Tidak ada segala virus atau bakteri apapun yang boleh masuk di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini ya Tuhan menguasai akan seluruh hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Semua yang tidak baik Kau potong habis Tuhan Yesus. Kau berkati tangan kami hari ini, kaki kami Tuhan. Biar kami mau berjalan Tuhan. Dan kami mau melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersamamu. Dengan ada di bawah pengurapan-Mu. Kami tahu semua yang kami kerjakan akan mendatangkan berkat. Dan kami terima berkat ini dengan utuh hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Apa yang menjadi jatah kami tidak akan tercecer, tidak akan diambil oleh kuasa kegelapan atau siapapun juga. Kami akan terima utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.